Pas tak cek di jualan online, ternyata kaos Korban Mulyono itu laku keras. Ini banyak terjual meski durung sold out loh. Kaos Korban Mulyono hingga penggawan konten ini yang tadi saya cek itu sudah terjual 250 buah. Ini dalam satu ini tak kasih pesan ini penggawan untuk para pemirsa. Kalau kita mau bicara masalah politik, itu harus siapkan nalar, logika, dan juga kecerdasan. Tapi ya itu tadi, boleh marah, tetapi hati tetap dingin. Marah itu dalam arti perdebatan bisa keras, tapi harus menjaga etika. Nah, dalam perpolitikan nasional, tren ribut-ribut perdebatan politik rupanya tidak hanya terjadi di pilkada. Di medsos ya begitu. Di channel-channel YouTube, di wedangan atau pos ronda waktu ngopi. Bukan hanya itu, tapi juga di sektor ekonomi. Nah, isu yang paling update itu pertarungan jualan kaos bertuliskan Rakyat Mulyono versus kaos Korban Mulyono. Nah, ini setidaknya loh, perdebatan politik mesti bisa menggerakkan ekonomi. Ojo mung gegeran itu dibuat kusir, akhirnya gelut. Kayak Rocky Gerung sama Sylvester itu. Itu nggak pakai nalar itu. Yang satunya memang cerdas. Nah, terlepas dari pro dan kontra, dukung Mulyono atau kontra Mulyono, minimal ada duit yang diputar. Supaya ekonomi itu juga ikut berputar. Dampaknya bisa mensejahterakan sebagian masyarakat. Nah, daripada umyak nang medsos, gak ada ekonomi yang sing muter. Nah, beda dengan penggawan ini. Ini konten itu untuk mengisi waktu sambil hobinya tersalurkan. Pekerjaan sudah ada, jangan sampai ada yang menuduh penggawan cari duit receh dari konten. Salah, Bung. Ada yang bilang begitu. Apalagi ada yang nuduh penggawan itu buzzer salah satu partai atau buzzer salah satu orang untuk dibayar. Oh, salah. Ini hobi untuk menyalurkan pendapat, ikut menyumbangkan sesuatu agar masyarakat semakin cerdas. Nah, ini sebuah hal yang positif. Atau kita bisa bilang progres menggembirakan. Ya, mari kita tonton permasalahan politik di Indonesia ini supaya masyarakat nggak gampang dibohongi lah. Nah, ini pas tak cek di jualan online, ternyata kaos Korban Mulyono itu laku keras. Ini banyak terjual meski durung sold out loh. Kaos Korban Mulyono hingga penggawan konten ini yang tadi saya cek itu sudah terjual 250 buah. Ini dalam satu orang satu bidang online aja lah. Sedangkan kaos Rakyat Mulyono baru sekitar 50-an. Ya, penjualannya nggak signifikan lah, itu aja mungkin yang beli ya digratisin para pendukungnya. Ini menurut analisa penggawan aja. Ini gini, mesti hati-hati juga kita membaca data penjualan macam begini nih. Nek tak lihat nih dari penjualan ini, kayaknya ini masih murni dijual oleh pelaku usaha beneran. Ya, masyarakat lah yang mengambil inisiatif dari peristiwa-peristiwa politik yang lagi viral nih. Nah, istana juga belum tahu ini. Ya, mungkin termasuk keluarga istana belum tahu. Nek tahu mungkin sudah diborong istana semua di Teokel supaya tidak terjadi hiruk pikuk di lapangan. Diborong itu tidak buat dibagikan, melainkan biar dilihat penjualnya semakin banyak. Ya jangan mbok kira loh Mulyono pakai kaos Rakyat Mulyono gak izin. Misalnya dia mau beli dan pakai, ojo neh bapaknya lah, wong anak-anaknya Mulyono aja suruh pakai kaos itu dijamin gak mau. Pendukungnya coba dibagiin kaos itu, ya wegah padha wae. Psikis yang bergejolak luar biasa, gak main-main ini. Entah pemakainya maupun Mulyono sendiri, salah satu produsen kaos Korban Mulyono itu dari ICW. Loh. Oh, nggak ecek-ecek itu. Indonesian Corruption Watch, LSM atau organisasi nirlaba.
ICW ini sebuah organisasi independen yang memang kerjaannya itu membuka pengetahuan kita seputar korupsi. Masyarakat ben tahu. Nah, penjualan kaos ini bagi mereka ya bentuk perlawanan pada penguasa sekaligus pendidikan politik bagi rakyat. Ini baru ICW loh yang produksi kaos Kurban Mulyono. Belum Om Begawan ini. Om Begawan ini juga konveksi. Juga produk kaos-kaos. Bisa pesan sama Om Begawan ini. Nah, kaos produksi ICW ini memang paling laris terjual. Laris manis itu. Sedangkan produsen lain penjualannya di bawah itulah. Tapi sudah tembus puluhan. Ada yang sudah laku 40, 300, kok 330, ada yang sampai 100 lah. Dan lain sebagainya. Banyak sekali yang jual kaos-kaos itu. Kaos Kurban Mulyono dijual paling mahal oleh ICW. Memang harganya mencapai 110.000 lah. Mahal. Kalau Begawan nggak sampai jual. Nah, produsen lain banyak yang menjual 70.000, 90.000. Ya paling murah ya 50.000 lah. Nah, nek di jumlah seluruh penjualan dari berbagai produk itu yang diproduksi oleh masyarakat, baik LSM, lembaga dan sebagainya. Itu udah ribuan kaos Kurban Mulyono, kaos Kurban Mulyono yang terjual. Bagaimana dengan data penjualan rakyat Mulyono atau Putra Mulyono lah? Aku sampai nggak tegel nih, soalnya yang bisa kita cek itu ya memprihatinkan rakyat. Takut pakai kaos itu. Rakyat agak ya gimana gitu loh kalau mau pakai kaos rakyat Mulyono atau mungkin malah minta kaosnya Kaisang Putra Mulyono. Mereka nggak mau. Dari sisi jumlah penjualan kaos, jelas lebih banyak penjualan kaos Kurban Mulyono. Mereka berani pakai. Nah, dilihat dari yang sudah terjual ini makin keras ini. Produsen paling laku ya hanya bisa menjual 10 buah saja. Tidak ada yang lebih. Nah, di bawah itu bahkan yang belum terjual sama sekali beberapa ada. Ya kita semua patut bangga. Tidak merasa malu sama sekali. Kita tetap tidak lupa kebaikan Pak Mulyono dalam membangun dari tahun pertama sampai 9 tahun berikutnya. Namun bukan berarti kemudian kita diam bilang Mulyono sewenang-wenang, lalu belok arah dan merusak tatanan, mengubah konstitusi sesuai kemauannya, cawe-cawe di partai politik, cawe-cawe di lembaga, institusi, termasuk Kadin kemarin, dan lain sebagainya. Ini yang harus kita kritik. Ini yang harus kita lawan. Ini menandakan rakyat Indonesia makin cerdas, makin bisa berpikir. Isin duweni rasa isin. Masih punya rasa malu lah. Di sisi lain, Begawan bangga pada generasi muda kita yang masih punya daya kritis, perhatian kepada negara ini. Ya, termasuk perhatian kepada para pejabatnya. Sing banyak sing ora cetha ini. Dan bisa ngerti mesti beli kaos yang mana itu ngerti. Kaos Kurban Mulyono atau kaos rakyat Mulyono, mereka sudah cerdas tahu dan berani memakai. Kan dagangan online begitu kebanyakan yang beli anak muda. Kayak beli online, sambil jalan-jalan beli ke pasar tradisional banyak. Yang beli itu ya generasi milenial, Gen Z. Begawan paham lah ini. Soal pertarungan ekonomi loh, kuat-kuatan berusaha, bukan. Ini soal keberpihakan. Kita ini ada di posisi mana? Nah, penjualan kaos tanpa campur tangan pengusaha menunjukkan bila mayoritas rakyat kita wis gak respect dengan penguasa, dengan kepala negara. Padahal tinggal 14 hari lagi. Apa yang mau diharapkan dari pemimpin yang lupa diri? Pak Jokowi sudah bukan lagi kita. Jokowi bukan kita lagi. Jokowi sudah mereka. Sudah jauh dari kita. Ini bukan soal kebencian loh. Saya tidak membenci Pak Jokowi. Ini bukan tentang kalah pilpres. Dan ini bukan tentang buzzer rupiah. Begawan merasa bahagia melihat data penjualan kaos ini. Ini sebagai bentuk perlawanan masyarakat. Ini relates sama apa yang ditunjukkan Pak Mulyono dan keluarganya. Yang semakin ora karu-karuan. Anak-anaknya menantang, nalar masyarakat. Meski mereka kini pejabat nomor 1 di Indonesia, rasa percaya dirinya runtuh. Kondisi 2024 saat ini kebalikannya dengan 2014. Dulu pas 2014 itu mesti terpilih jadi presiden yang punya jabatan benar-benar hanya bapaknya saja loh. Anak-anaknya kan belum.
Dan itu membuat para pendukungnya merasa sangat bangga. Mau kemanapun Pak Mulyono selalu disambut meriah, dielulukan, disalami, diajak foto bareng. Sangat merakyat, dekat dengan rakyat. Nah sekarang ini sih mungkin masih lumayan banyak, tapi coba perhatikan saja itu. Yang ngerubungi wis sudah akeh. Meskipun kemarin itu data survei masih 70% lebih yang suka Pak Jokowi. Lah ya aja yang disurvei orang-orang pelosok yang belum tahu tentang politik. Ketika dia mendapatkan sembako ya pilih itu. Tapi tidak pernah tahu apa itu fufu-fafa, apa itu konstitusi yang ditabrak, apa itu demokrasi yang diacak-acak, apa itu namanya cawe-cawe politik dan sebagainya. Orang pelosok tidak ada yang tahu. Nah, bila kepala negara datang ke sebuah wilayah ini, tingkat sukacita atau euforia warga yang menyambutnya sudah jauh berbeda, malah tidak sedikit. Masyarakat yang memanggilnya Mulyono, Mulyono, gitu panggilnya. Dikira dia dipanggil begitu seneng, wow keliru. Dipanggil di situ perih rasanya. Misalnya saya jadi Pak Jokowi itu prihatin, perih, sedih, senep itu rasanya. Soalnya nama besar dia itu kan Jokowi, Joko Widodo, bukan Mulyono. Dan perubahan panggilan ini seolah-olah publik ingin melupakan Jokowi. Biarlah Jokowi yang baik masih tetap bersemayam di hati rakyat. Tapi sudah, masyarakat sudah jengah. Sedangkan Mulyono dan gara-gara syahwat kekuasaannya itu, yang dikenal sekarang itu bukan Jokowi, ya Mulyono itu. Nah kaitannya dengan penjualan kaos tadi ya. Itu ada masalah mendasar ini. Kaos rakyat Mulyono nggak laris manis. Lah mau bagaimanapun yang berkepentingan atau kaos itu jadi males. Nganggu ya weka. Ya, gak mau borong. Nganggu sob. Coba namanya diganti nama aslinya. Bisa diborong tuh semua. Sama Pak Mulyono itu. Dan dibagi-bagikan pas kunjungan kerja. Ya, rakyat Jokowi itu. Selama ini kan kaos yang dibagikan presiden. Ya kaos hitam bergambar dirinya kan. Squito gak ada lainnya. Jadi wong saya Indonesia Raya ini nek dapat kaos presiden, ya sama semua. Belas itu nggak ada yang beda, semua sama. Oh iya ding, dua kaos ini ada perbedaan desainnya. Yang kaos-kaos rakyat Mulyono itu gambari bayangan Mulyono, siluet gitu. Sedangkan kaos korban Mulyono ya gambarnya kepulauan Indonesia. Ini seolah-olah mengingatkan bahwa Mulyono itu bertanggung jawab pada seluruh rakyat tanpa kecuali. Jadi yang merasakan kesewenang-wenangan Pak Mulyono 280 juta rakyat. Makanya ini catatan penting ini. Dan perdebatan di dunia medsos bisa diseret ke industri kreatif. Zaman awal Mulyono menjabat atau 2019. Banyak banget berbagai desain para pendukungnya. Termasuk jaket juga. Sekarang cek saja. Siapa pakai jaket Samsul? Kaos rakyat Mulyono. Gak pernah. Blas. Gak weruh. Mungkin kalau jalan di pasar disurai uang. Malah diejek, dilecehkan aja. Gak ada yang berani akhirnya. Intinya, memang ya semua sudah paripurna lah. Wayai mandek. Meh mau ditarik-tarik, diolor-olor, semuanya mentok. Tidak bisa diteruskan. 20 Oktober masa jabatannya sudah habis. Harus diganti dengan Pak Prabowo untuk diserahkan penggantinya. Nah kira-kira yang ngejual kaos rakyat Mulyono mikir ke sana enggak? Nek mikir ya ora bakal produksi kaos lagi. Oke lah, saya dorong untuk produksi kaos agar ekonomi rakyat berputar dan sebagian masyarakat bisa sejahtera untuk penjualan kaosnya itu. Saya dukung, Om Begawan. Salam ngompol. Dadah.